Oke, Maulana Jalaluddin Rumi pernah berkata, segala sesuatu yang berlebihan itu racun. Itu ada orang-orang yang mungkin bingung cara berpikirnya Rumi seperti apa, perlu didengerin dan perlu diarahin lah maksudnya gitu, Dok. Memang tidak gampang, karena kita lihat-lihat malah orang bijaksana itu ngomong kayak gini. Mereka yang bisa mengendalikan dirinya, mengalahkan orang yang bisa mengendalikan satu kota. Satu kota bisa, itu tidak lebih apa-apa dibandingkan orang yang bisa mengendalikan dirinya. Pengendalian diri itu sangat susah. Dia yang mengenal orang lain itu cerdas, tapi dia yang mengenal dirinya sendiri itu bijaksana. Karena dengan mengenal diri sendiri, kapal kita tidak bisa pecah lagi. Memang mau pecah? Tidak ada yang bisa masuk. Kita tahu, oh ini jangan, ini boleh, silahkan. Ini 5% saja, yang ini jangan diterima sama sekali. Jadi kapalnya tidak pernah tenggelam. Dia akan ngambang untuk selama-lamanya. Dalam keadaan apapun di hidupnya, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Pikiran itu ya penting lah pokoknya untuk kita memahami diri sendiri juga ya, Dok ya. Karena kan kadang ada orang-orang yang kayak susah untuk memahami dirinya sendiri gitu, Dok. Kayak cara kita tuh paham diri sendiri tuh gimana? Kalau saya selalu bilang sama teman-teman saya, pasien saya, rekan bicara saya juga berkata bahwa pada akhirnya semua cara itu benar jika orang itu yang melakukannya. Everybody has their own style. Caraku tidak akan cocok untuk cara mereka tidak akan cocok dengan caraku. Dampak dari mental exhaustion sendiri berarti gimana tuh, Dok? Otomatis ketika mental exhaustion itu terjadi, di tempat kerja itu tidak akan bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal. Kemudian karena kita sering marah-marah, otomatis teman-teman juga menjauh. Kemudian karena kita selalu sakit kepala, susah tidur, otomatis kualitas hidup menurun. Karena kita sakit kepala, susah tidur, otomatis kita tidak bisa enjoy, jadi sosialnya terganggu, fungsi kerjanya terganggu, kesehariannya terganggu, fungsi rekreasinya terganggu, ujung-ujungnya jadi gangguan jiwa. Jadi istilahnya, kita umpamakan tadi, nahkoda itu pikiran, kapal itu tubuhnya. Nah, akibatnya kalau nahkodanya kecapean, nahkodanya tidak bisa mengendalikan kapal, kapalnya terombang-ambing di tengah lautan. Di hidupnya itu terombang-ambing malah. Sektor sosial terganggu, sektor kerja terganggu, sektor rekreasi diri juga terganggu. Dan tidak ada yang bisa ngerti. Akibatnya, di kapal itu terombang-ambing. Dan sialnya masuk ke pusaran air nanti. Masalah itu mendatangi kita. Challenge itu selalu muncul depan pintu kita. Contohnya ginilah. Kita diam di rumah aja, tugas pajak akan datang. Bayar pajak. Tidak kerja, mau dari mana? Pinjol. Terakhir pinjol tidak bisa dibayar, utang lagi. Masalah mendatangi kita. Karena nahkodanya tidak bisa membawa kapalnya dengan baik dan benar. Sifatnya akan makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Stres ini makin besar. Nah, muncullah gangguan-gangguan pada orang tersebut. Jangan self-diagnosis ya. Ini tolong ya, jangan self-diagnosis. Jadi, stres itu akan datang dan gejala-gejala lain akan muncul. Yang kemudian akan menjadi terdiagnosis oleh spesialis-spesialis. Para ahli akan melihatnya, oh kamu kayak gini, oh kamu kayak gini. Tapi tolong jangan mendiagnosis diri. Ini selalu bilang 3 kali. Hati-hati. Itu jangan melakukan itu. Lebih haram daripada haram. Terharamnya. Sebenarnya stres ini sendiri baik nggak sih buat kita atau enggak? Perlu nggak? Yang kata-katanya Rumi tadi. Segala sesuatu yang berlebihan Tidak baik. Nah, jadi kalau kita bicara tentang stres itu penting sebenarnya. Dosisnya kecil. Untuk membuat kita jadi tegang. Untuk membuat kita jadi istilahnya punya target. Dia menjadi penting di sana. Misalnya, saya kasih contoh stres yang memotivasi ya untuk anak sekolah. Besok ujian. Itu stres itu. Besok ujian, aduh bagaimana sebelum belajar? Nah, itu stres. Tapi pada akhirnya, yang normal dia pulang ke rumah, dia belajar kan. Atau mungkin ada beberapa yang istilahnya bikin contekan kan. Nah itu kan dia sudah usaha. Jadi dokter mengizinkan nyontek. Kalau tidak berlebihan bisa. Saya juga nyontek. Pakai apa kan? Taib sendiri tidak apa-apa ya. Nggak masalah, karena istilahnya kenapa kita mau bohong? Untuk apa kita menciptakan image yang pada akhirnya akan runtuh? Orang yang suka jaim ini biasanya. Ya, jaim itu bagus, tapi tolong jangan berlebihan juga. Ya, dokter udah menerima diri dokter sendiri dengan baik gitu. Dengan menerima diri sendiri, kita bergerak banyak menghadapi mental exhaustion.